Mayoritas orang pakai AI tuh kayak pakai Google. Dan karena sekarang AI yang makin canggih, jawabannya tuh makin bagus, makin komprehensif. Dan akhirnya memberikan impresi kayak seakan-akan kita tuh produktif. Tapi apa perasaan lu pada kalau misalnya gue bilang, enggak, lu gak produktif. Dan cara itu udah kuno. Itu tuh kayak pakai AI di tahun 2023. Cara yang lu pakai sekarang itu cuma ngecat-ngecat doang itu kayak lu punya MacBook yang speknya tuh tingginya ampun-ampun, tapi lu pakai cuma buat nonton YouTube. Itu kayak lu pakai iPhone terbaru, speknya juga tinggi, lu pakai cuma buat WA. Ngapain? Dan inilah bedanya orang-orang yang benar-benar menggunakan AI dan orang-orang yang cuma tahu AI. Dan gapnya itu bener besarnya ampun-ampun. Bener jauh. Dan mungkin kalian bingung, bro, kan produktif itu kan yang penting ada output ya bro ya. Kenapa lu bisa bilangin kita kagak produktif? Untuk jawab pertanyaan itu, kita harus sefrekuensi dulu. Fungsinya AI itu apa sih? Apakah AI itu mengeluarkan output? Itu adalah kita punya output. Atau lebih produktif lagi, kalau misalnya AI itu mengeluarkan output, kita punya sendiri pun juga bisa melakukan hal yang lain untuk mengeluarkan outputnya kita sendiri yang AI kagak bisa kerjain. Kalau gue pribadi, lebih suka yang kedua. Itu menurut gue yang produktif. Jadi untuk lu pada bener-bener pengen produktif seperti itu, lu kagak bisa gunain AI cuma buat kayak chatbotan guys. Lu harus pakai AI yang namanya AI agent. Dan tools ya terserah kalian. Mau yang paling umum ChatGPT ataupun yang kayak gue pakai yang namanya Claude Cowork juga terserah. Gue mau video ini ngebahas AI agent. Buat yang masih bingung kenapa harus pakai AI agent dibandingkan prompt, kita kan udah sefrekuensi bahwa AI itu harus mengakselerasi kerjaannya kita. Kalau misalnya kita terus yang harus depan komputer terus nge-prompt terus, ya berarti kita kagak bisa mengakselerasi kerjaan kita kan ya. Ya pakai logika aja, bedanya apa tuh sama sebelumnya? Tetap aja depan komputer, tetap aja kita harus pantengin. Kalau enggak kalian di sini levelnya udah manajemen, di budaya Indonesia ada ngomongin MBT. Management by tongkrongan, ditongkrongin tuh AI. So buat kalian yang agak bingung kapan sih gue harus pakai agent, kapan gue harus pakai chat biasa, gue ada ketemu beberapa guideline di dunia maya ini yang menurut gue cocok banget buat kalian cobain sendiri. Lu pakai AI agent, kalau tugas lu tuh mandiri. Jadi si AI bisa ngambil langkah sendiri tanpa terus menerus menunggu kita punya prompt. Ulang, bisa diulang-ulang terus, sangat repetitif. Lalu terukur. Abis itu outputnya ada indikator-indikator yang bisa kita ukur. Kalau misalnya kagak ada mutu, agentic bisa terkesan overpower, overkill. Buat apa lu pakai agentic AI? Untuk kerjaan-kerjaan yang butuh real time, sekali-sekali juga nanyanya, dan untuk nge-reviewnya lu kagak butuh indikator-indikator lain, bener-bener sangat subjektif. Kalau misalkan yang seperti itu ya udah lu pakai chatbot biasa aja, udah bener. Jadi gobloknya gini, kalau misalkan kita nge-prompt, si AI-nya itu kan nungguin kita ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai agentic AI, itu udah kagak nunggu lagi guys. Kita udah kasih konteksnya, kasih semua files yang berhubungan dengan tugasnya, dia bisa jalan sendiri tanpa harus nungguin kita. Analogi gobloknya adalah lu punya mobil, terus punya supir. Mau supir itu sejago apa, lu masih pantengin kan ya supir itu beneran bisa atau kagak bisa. Dilawan sama lu punya mobil yang udah kagak ada supirnya, dan abis itu udah tahu semua lu tuh mau kemana, dan tahu gimana caranya ke sana, dan tahu kalau misalkan ada macet, dia harus lewat arah mana. Jadi bisa beradaptasi dengan ekosistem yang dia sedang jalankan. Jadi contoh, kalau misalnya gue cuma mau nge-prompt simple aja, bikinin gue konten buat anak 20-an. Pasti basi kan ya hasilnya. Dilawan kalau misalkan sama agent, setiap hari di jam 6 malam, cari tren yang relevan untuk 20-an, cek gue punya performing post sebelumnya, kasih gue rekomendasi, revisi lagi sesuai dengan stylenya gue, terus WhatsApp gue lagi di jam 7 malam. So kita langsung aja coba cek bareng-bareng ke chat GPT-nya kalau misalkan udah aktifin agent mode bentuknya akan seperti apa. Nah dia bakal ngecek semuanya secara detail dahulu guys, dan begitu udah beres bentuknya akan seperti ini. Jadi seperti kalian bisa lihat ya, akan sangat beda dengan kalau misalkan kalian itu bener cuma langsung nge-prompt gitu aja. Kalau misalkan pakai agent mode, dia bener nge-breakdownin apa aja sih yang mungkin relevan sama kita. Di dalam konteks ini adalah bikin konten, kita kasih tahu kan, kayak contoh dia kasih tahu platform dan durasinya apa, hooknya seperti apa, dan semua artikelnya juga dia highlight. Jadi kalau misalnya kita pengen baca sendiri juga bisa. Dan sekarang gue pengen coba review menurut gue apakah dia punya ide konten tuh bagus atau enggak. Demi kebiasaan pagi yang mengubah hidupku di usia 20-an. Sangat Agus Leo menurut gue. Cerita karir, ganti jurusan dan sukses. Buka dengan pertanyaan drop out di semester 5, kok bisa sukses? Not bad, oke. Self-healing dan self-habits bedanya apa? Oke. Reading Date Challenge, Digital Detox, dan Self-care. Oke. Oh, di sebelah kanan. Dan ini kalau misalnya kita lihat sebelah kanannya ada angle dan value-nya, durasi formatnya berapa banyak, alasan potensi share save-nya kenapa tinggi. Oke. Dan ini emang sudah terlihat ya guys ya. Sangat detail banget. Dan balik lagi, ini bisa jadi setiap hari kalian minta dia untuk
kirim kalian aja di jam berapa. Bayangkan bedanya ya, yang satu bener cepet aja, yang satu bener-bener udah jadi sistem. Udah jadi yang namanya workflow. Jadi chatbot yang biasa itu sebenarnya itu punya suatu teknologi yang namanya itu neural network, yang dia menghitung probabilitas terhadap kira-kira dengan kata-kata yang lu klik enter itu, bobotnya apa aja, dihitung semua menjadi suatu token, dan dia melakukan suatu kalkulasi, keluarnya itu lebih bagus seperti apa. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong agentic AI, dia itu punya 4 peran. Dia itu punya 4 topi. Topi pertama adalah topi analis. Tugasnya baca pola. Contoh, dia lihat tiket customer service dan dia sadar bahwa banyak banget nih user komplain terhadap withdrawal, login error, atau pembayaran gagal. 2. Topi planner. Tugasnya nentuin prioritas dan menyusun rencana kerja. Nggak semua masalah harus langsung dieksekusi. Ada yang urgent, ada yang bisa ditunda, ada yang harus dieskalasi. 3. Topi operator. Tugasnya adalah eksekusi. Buat draft emailnya, update ke spreadsheet, notifikasi ke tim, atau bahkan nyiapin laporannya. 4. Adalah topi auditor. Di sini tugasnya adalah ngecek hasil akhir sebelum dikirim. Apakah logikanya itu lemah, apakah konteksnya sudah benar, atau konteksnya ada yang hilang, apakah kesimpulannya itu udah cukup kritis, apakah ada data yang butuh diverifikasi lagi. Ini yang barusan gue ngomong, bedanya agent sama chat. Makanya menurut gue ini game changer banget buat orang yang benar-benar bisa mengeksekusi mereka punya workflow, dia punya kerjaan dengan menggunakan yang namanya AI agent. Baik lagi, buat kalian masih belum mudeng, kayak bro gue masih kagak ngerti kenapa ini menurut tuh gila banget, keren banget, dan bikin orang tuh kayak seakan-akan lebih produktif lagi. Baik lagi, kata kuncinya adalah lu punya mobil yang tahu lu tuh harus kemana, dan abis itu kalau misalnya ada kemacetan lah, ada bottleneck, ada dinamika hidup yang terjadi, dia itu bisa reroute, dia itu bisa pindah lagi jalurnya untuk memastikan lu tuh menuju ke sana. Tapi jelasnya kalau misalkan elunya itu goblok, AI itu mengamplifikasikan lu punya kegoblokan. Jadi banyak banget orang-orang tuh yang pasti ngobrolin terhadap agentic AI ini kayak seakan-akan kayaknya, wah bro kalau misalnya perusahaan gue kayak kurang tepat nih bla 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 gitu ya. Itu tuh bukan masalah AI-nya guys, masalahnya itu ada di manusianya. Layaknya semua teknologi manusia, kalau misalkan manusia yang sendiri aja kagak bisa menggunakan teknologi itu dengan benar, jelasnya teknologi itu nggak berguna. Nggak usah ngomongin AI lah ya guys, kita ngomongin yang paling umumnya aja, kita ngomongin sepatu lari. Kalau misalnya lo emang lemah, nggak pernah lari, dan lu disuruh pakai sepatu yang benar-benar teknologi yang luar biasa untuk lu lari, ya jelas ya itu sepatu jadi nggak berguna. So sama halnya juga dengan AI. Jadi menurut gue untuk lu bisa mengimplementasikan ini ke lu punya keseharian, untuk lu bisa produktif lagi, mau itu lu sendiri ataupun ke lu punya kolega ataupun ke lu punya perusahaan, lu harus punya framework ini. J, jadi apa hasil akhirnya dari ini semua? E, evaluasinya bagaimana ya? L, langkahnya apa yang harus diambil? A, apa yang dianggap gagal? S, siapa yang harus dilibatkan dari ini semua? Simpelnya jelas. Yes, frameworknya harus jelas. Dan di sini yang gue selalu bilang pentingnya lu prompt engineering. Lu harus ngerti konteks apa yang lu pengen kasih ke AI-nya lu. Contoh kalau misalnya di sini lu bergerak di tim sales, jangan cuma nge-prompt follow up leads-nya gue. Yang lebih konkret untuk AI itu bisa bekerja lebih optimal lagi, setiap hari jam 10 cek leads baru dari form lnk.id, komploknya berdasarkan intensi, apakah panas, hangat atau dingin, buat draft WhatsApp follow up untuk masing-masing kategori, tandai leads yang belum dibalas lebih dari 24 jam. Kirim reportasinya ke tim sales. Pentingnya prompt engineering. Contoh kalau misalkan lu di sini adalah orang-orang yang pengen bikin konten yang viral gitu kan ya. Prompt yang salah adalah bikinin ide konten viral. Jangan guys. Untuk lu bisa bikin workflow, lu harus breakdown lebih detail lagi. Setiap Senin pagi, analisa 20 konten terbaik di niche self-development Indonesia. Cari pola, hook, angle, durasi, dan format visualnya. Buat 10 ide konten baru untuk audiens umur 20-25 tahun. Prioritaskan ide dengan potensi share dan save yang tinggi. Jelaskan kenapa setiap ide itu layak dibuat. Dari 2 studi kasus ini terlihat ya perbedaannya ya. Yang satu sangat-sangat generik, yang satu sangat-sangat spesifik. Dan ini layaknya kita ngobrol sama manusia aja. Jadi buat kalian dapat logika juga ya. Kalau misalnya kalian ngobrol sama manusia, kalau misalnya kalian kagak bisa nanya yang benar dan nggak bisa kasih konteks yang bagus, pasti manusia itu juga ya kan. Tapi kalau misalkan bisa kasih pertanyaan dengan konteks yang bagus, jelas ya jawaban manusianya juga lebih bagus. Jadi lu harus bisa lebih spesifik lagi. Di sini kata spesifik ini sangat subjektif. Gua kagak tahu spesifiknya lu pada, dan spesifiknya gua mungkin buat lu pada generik. Gua kagak tahu. Dan ini pentingnya lu tuh punya jam terbang. Lu harus tahu di lu punya industri, di lu punya kerjaan, apa sih spesifiktas yang si AI ini, agentic AI ini bisa bantu lu. Lu yang bisa jawab. Harus benar-benar nusuk banget. Contoh, bisa ngomongin invoice matching lah, bisa ngomongin dynamic repricing, bisa ngomongin sponsor outreach, apapun itu yang sesuai dengan industri dan kerjaannya lu. Jadi, goal dari gue menyajikan video ini untuk kalian itu aware sama namanya agentic AI adalah untuk kalian itu benar-benar bisa lebih produktif lagi. Gue tahu kata-kata produktif ini terasosiasikan dengan yang namanya output. Dan AI bisa kasih itu. Lu bayangin tapi semua orang tuh punya akses ke AI kan. Dan semua orang tuh bisa bikin outputnya. Dan kalau misalkan sekarang dunia kita
kita itu dibanjiri dengan sekian banyak output, apa yang bikin kita beda dengan kiri dan kanan? Yang bikin beda adalah kalian sendiri sebagai manusia. Lu punya otak, lu punya judgment, lu punya taste, selera. Buat hasilnya tuh kagak robot-robot lagi. Makanya setiap kali orang tuh bilang bahwa wah AI itu bakal bikin kita kayak robot segala macam, menurut gue malah kebalikannya. Yang beneran bisa pakai AI, yang bisa mengimplementasikan AI, itu bakal makin human lagi. Karena dia tahu apapun yang repetitif, yang seperti framework yang gue udah share ke kalian, yang mutu dan jelas ini, itu tuh biarkan AI yang kerja. Kita bisa fokus ke only human work. Orang-orang yang tahu kapan kita bisa trust AI, orang-orang yang tahu kapan kita harus bisa mengimplementasikan manusia. Buat kalian pengen belajar lebih detail lagi terhadap perduniaan AI lagi, kalian bisa cek semua link deskripsi gue. Banyak banget kelas-kelas yang menurut gue sangat-sangat relevan untuk kalian pelajarin. Buat kalian yang pengen tahu lebih detail lagi semua tutorial ChatGPT, Claude, dan teman-temannya, kalian bisa cek video-video gue tentang AI. So, itu aja video gue hari ini. Next video siapa menurut kalian menarik untuk kebawahan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. I'll see you next video. Salam kreatif.